Gelisah karena mereka seakan-akan sedang mengkhotbahkan sesuatu yang seperti orang tuh jualan obat. Ya, maksudnya jualan obat tuh jualan mimpi di siang bolong, teman-teman. Halo semuanya, kembali bersama dengan saya Joy Manik di dalam edisi Beritakan Kebenaran. Dan hari ini adalah hari kedua apa ketiga ya di tahun 2022. Dan apa kabar semuanya? Saya mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2022 dan kiranya damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit tentang keresahan hati sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu aku ngelihat di platform YouTube tentang beberapa gereja yang melakukan ibadah awal tahun atau ibadah tutup tahun. Dan menarik sekali di dalam semua platform YouTube yang saya dengarkan, baik itu live atau rekaman, saya mendapati beberapa hal yang membuat saya itu gelisah. Gelisah karena mereka seakan-akan sedang mengkhotbahkan sesuatu yang seperti orang tuh jualan obat. Ya, maksudnya jualan obat tuh jualan mimpi di siang bolong, teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang begitu? Karena seakan-akan jemaat dibawa untuk mengklaim sebuah janji Tuhan, mengklaim sebuah percepatan, kepastian, mengklaim tentang sesuatu hal yang mungkin saya juga bisa bilang bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang Alkitab nyatakan. Sekali lagi teman-teman, bukan semua hal yang dikutip dari Alkitab adalah sebuah kebenaran. Karena Alkitab membutuhkan penafsiran, jangan-jangan kita membaca Alkitab seperti apa yang kita pengen nih. Nah, waktu kita pengen untuk mengkhotbahkan sesuatu, kita udah punya sebuah gambaran, bayangan. Setelah itu, yang kita lakukan adalah beritakannya sesuatu yang menjadi ide kita dan mengambil ayat-ayat firman Tuhan menjadi sebuah penguatan terhadap apa yang menjadi ide kita. Jadi bukan idenya daripada Tuhan. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk berbagilah keresahan hati saya kepada teman-teman sekalian. Semoga ini menjadi berkat. Dan sekali lagi saya ingin menempatkan diri saya tidak sebagai seorang hakim jalanan, tetapi saya menempatkan diri saya sebagai seorang jemaat, hamba Tuhan yang juga menyampaikan firman Tuhan dan juga masih dalam proses untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan belajar firman Tuhan dengan lebih bertanggung jawab. Dan kiranya melalui vlog singkat ini kita boleh belajar apa sih sebenarnya yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang Alkitab sudah nyatakan kepada kita. Dan sebelum meneruskan videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, share kepada teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, dan please bunyikan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang saya upload. Inilah penjelasan dari saya. Check it out. Nah, seperti yang saya sudah singgung di depan tadi, bahwa keresahan saya itu berkaitan dengan bagaimana banyak hamba Tuhan. Saya bukan ngomong banyak, mungkin ya beberapa orang lah ya, karena juga saya nggak nonton semua gereja, saya juga nggak menyaksikan, nggak mendengar juga. Tapi sekali lagi, khotbah-khotbah yang seperti ini biasanya memang muncul seperti sebuah motivasi yang berbau Kristen atau berbau rohani. Dan kalau kita mau mendeteksi apa yang sebenarnya dikhotbahkan, itu tidak jauh sih dari orang-orang yang beragama lainnya yang memang memberikan sebuah semangat optimisme. Dan sekali lagi tidak ada yang salah dengan optimisme, tetapi kita perlu memikirkan kenapa kita harus optimis dan apa alasan kita punya optimisme di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa alasan, dan sebelumnya izinkan saya juga membacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama ya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, beberapa hal yang saya dapatkan dari konteks bagian ini adalah ketika Paulus itu melayani di jemaat Korintus, terjadi sebuah pergumulan dan gejolak yang sangat luar biasa berkaitan dengan karunia-karunia yang kemudian nanti dibahas oleh Paulus 1 Korintus pasal yang 14, dan juga berkaitan dengan hikmat manusia. Nah, sekali lagi di dalam jemaat Korintus, kalau Anda melihat sejenak, itu banyak sekali orator-orator yang mungkin berbicara tentang banyak hal yang sifatnya itu sangat, ya mungkin kalau kita ngomong pada zaman modern saat ini itu apa ya, mungkin moralitas modern begitu ya,
perbaikan-perbaikan perilaku untuk menjadi lebih baik, atau mungkin hal-hal yang sifatnya itu dalam tanda kutip adalah kaitan yang membuat kita itu optimisme seperti yang saya sudah mention di awal tadi. Nah, sebenarnya pada waktu Paulus datang kepada Korintus, jemaat di Korintus, Paulus menekankan tentang sebuah keputusan, yaitu dia ingin memberitakan tentang Kristus yang disalibkan. Nah, ini adalah intisari dari apa yang saya mau bahas nih pada hari ini, yaitu intisari tentang bagaimana Injil Tuhan itu tidak lagi menjadi fokus dan inti di dalam pemberitaan firman, yang kemudian digadang-gadang, yang dibawa-bawa, yang dikumandangkan adalah kaitan tentang bagaimana kita ini sebagai manusia bisa mendapatkan sebuah confidence, kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini walaupun kita katakan di dalam Tuhan, tetapi bukan seperti apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang saya akan coba gambarkan. Yang pertama adalah setiap pengkhotbah itu harusnya menyampaikan bukan apa yang jemaat ingin ketahui, tetapi apa yang jemaat harus ketahui. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Jangan sampai pada waktu kita berkhotbah, kita hanya ingin membuat jemaat kita itu aman, tentram, dan nyaman. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan keamanan, kenyamanan, ketentraman. Karena itu pun bagian dari kehidupan kita di dalam iman Kristen. Tapi masalahnya adalah, kalau kita hanya sekedar melihat apa yang jemaat ingin ketahui, maka kita bisa menduga dan berasumsi bahwa sebagai manusia, tentu saja kita butuh sebuah fighting spirit, kita butuh sebuah motivasi, apalagi di awal tahun untuk menjalani kehidupan di tahun ini dengan penuh semangat. Nah, inilah yang menjadi keresahan saya, yaitu ketika pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak didasarkan kepada siapa Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan bisa memberikan sesuatu kepada kita. Ini sekali lagi klise sekali, tetapi kalau pengharapan kita itu tidak berdasar kepada pribadi Tuhannya, maka kebaikan Tuhan itu akan ditentukan dari bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai sebuah bentuk pernyataan bahwa Allah itu baik. Nah, teman-teman sekalian, bagian ini yang saya mau highlight. Kalau Paulus mengatakan, aku tidak menyampaikan dengan hikmat manusia. Artinya, Paulus ingin menekankan bahwa bukan di dalam kemampuan dia untuk menyampaikan itu yang menjadi poin penting, tetapi isi dari berita itu yang jauh lebih penting. Pada waktu Natal saya sempat menyampaikan hal ini. Jangan sampai Natal itu membawa sukacita, tapi sukacita Natal kita itu karena aksesoris dan semua hal di sekeliling kisah Natal, yaitu tadi seperti pesta, perayaan dan lain sebagainya. Akhirnya berita Natal itu tidak lagi menjadi fokus, padahal di dalam Alkitab berita Natal itulah yang menjadi fokus dan sentral yang membuat orang lain, orang-orang itu bersukacita. Berita Natal itulah yang menjadi poin yang membuat jemaat dan orang-orang pertama kalinya itu bersukacita. Nah, berita Natal adalah telah lahir bagimu juru selamat. Dan sekali lagi ini sangat relevan, sangat koheren, ya, berkaitan satu dengan yang lain dalam apa yang Paulus katakan. Dikatakan baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya apa? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Nah, teman-teman, ini bagian yang pertama saya ingin bagiin kepada kita sekalian, bahwa pengharapan orang percaya itu tidak berkaitan kepada apa yang Tuhan bisa beri, tetapi apa dan siapa Tuhan itu bagi kita. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan akan kebaikannya ketika yang diberikan itu bukan apa yang kita ingin. Kenapa? Karena sebagai manusia yang berdosa, kita seringkali justru berpikir bahwa masalah dosa ini bukan masalah yang penting, guys. Akhirnya apa yang kita lakukan, kita hanya mengklaim sebuah janji-janji yang kita yakini sebagai sebuah bentuk penyertaan Tuhan melalui apa yang kita pikir itu baik dan benar buat kita. Waktu kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab, sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu sendirilah jawaban doa yang terbaik yang sebenarnya kita inginkan, yang kita butuhkan. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya tidak ngomong bahwa bicara tentang penyertaan Tuhan di awal tahun itu salah. Tapi kita harus memastikan bahwa tanpa penebusan dosa, tidak mungkin ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan hanya bisa dialami bagi mereka yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah kita dipanggil untuk melakukan rencana Tuhan. Bukan untuk membuat rencana sendiri dan kemudian menggunakan atau melibatkan Tuhan di dalam rencana yang kita sudah bikin. Nah, ini juga poin yang penting sebenarnya. Kita itu dipanggil untuk melakukan rencana Tuhan dulu.
Jadi kalau kita buat rencana duluan, lalu kita mulai mengklaim janji firman Tuhan untuk bisa menggenapi apa yang saya sudah pikirkan, ini kan sudah keliru ya. Ini kan bukan seperti Alkitab katakan. Makanya Matius pasal 28 itu kan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid kan. Baru kalimatnya adalah aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi itu kan satu paket ya. Kalau kita sedang bergumul dengan bagaimana sih Tuhan menyertai kita, ya pertanyaannya adalah diawali dengan bagaimana kita merespon panggilan Tuhan. Kalau kita tidak merespon panggilan Tuhan, mustahil sih kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, kayak gitu sih. Nah itulah yang kemudian kita juga perlu memahami di awal tahun ini adalah kembali kepada panggilan Tuhan buat aku dan engkau tuh apa. Dan panggilan Tuhan buat kita tuh udah jelas sih sebenarnya. Jadi karena semua bangsa murid itu diawali dengan sebagaimana kita harus mulai menumbuhkan hati dan iman yang sungguh-sungguh sebagai murid. Karena nggak mungkin kita itu bisa memuridkan kalau kita sendiri bukanlah seorang murid. Dan Alkitab sekali lagi berkali-kali mencatat tentang murid itu adalah bukan aktivitas pelayanan, bukan kemampuan karunia rohani, tetapi mereka yang hidup tinggal di dalam sang pokok anggur. Artinya ada sebuah relasi di dalamnya. Maka aktivitas pelayanan itu adalah sebuah buah, ekspresi sukacita kita. Ketika kita tahu bahwa Yesus sudah mengasihi kita sangat luar biasa, maka kita akan belajar untuk membalas budi kebaikan Tuhan. Ya, walaupun nggak mungkin sih ya kan, segala pengorbananku tidak akan pernah mungkin bisa membayar akan kebaikan Tuhan, tapi paling tidak itulah gambaran ekspresi sukacita kita. Karena aku yang berdosa, yang tidak layak ini, tapi Tuhan tetap mencintai aku dan engkau, sehingga wujud nyata dari ucapan syukur karena cinta Tuhan yang begitu amat luar biasa adalah dengan melayani dan memberi yang terbaik dalam seluruh area kehidupan kita. Nah ini poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kita belajar bahwa penyertaan Tuhan dan penebusan dosa itu satu paket. Poin yang ketiga adalah hidup itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Nah, kalau hidup bukan tentang kita tapi tentang Tuhan, Galatia 2:20 itu jelas. I have been crucified with Christ. Aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Sudah disalibkan itu satu kali, guys. Jadi bukan berkali-kali. Aku sudah disalibkan tuh pilihan yang mana aku mau disalibkan atau tidak. Jadi waktu kita mengambil komitmen untuk disalibkan bersama dengan Kristus, kalimat berikutnya tuh menjadi jelas. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Maka hidup yang kujalani dalam daging adalah hidup karena iman di dalam Kristus Yesus yang sudah mati bagiku dan mengasihi aku. Oleh karena itu, poin pentingnya adalah waktu kita bicara tentang perubahan perilaku. Nah ini juga berapa kali saya dengar nih. Ya, sekali lagi, saya tidak mau menjadi hakim lah. Ya. Tapi saya juga merefleksikan. Kalau kita hanya khotbahkan tentang menjadi orang yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang taat dan hormat kepada orang tua, menjadi pimpinan yang mengasihi bawahannya, dan seterusnya. Ini hanya moralitas yang sebenarnya tidak berdasarkan kepada sesuatu yang benar gitu loh. Karena sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita hanya berdasarkan pada moralitas, kita nggak perlu jadi orang Kristen. Nggak perlu percaya pada Yesus untuk hanya sekedar jahat jadi baik gitu. Saya sudah sampaikan ini kan waktu saya juga pernah narkoba kan gitu. Orang yang nggak percaya Yesus pun bisa lepas kok dari narkoba, bisa berhenti merokok kok, bisa berhenti kecanduan, bisa gitu loh. Tapi apakah itu nilai dari segala yang kita sedang kerjakan? Bukan. Kenapa? Karena Alkitab mengajak kita untuk kembali menjadi serupa dengan Kristus. Jadi lagi-lagi Yesus itu menjadi pusat. Ya, from faith to faith, dari iman kepada iman. Dasar kita melakukan sebuah perubahan itu adalah karena kasih Yesus, dan pada waktu kita melakukannya dan kita berubah pun segala hormat hanya bagi Yesus, bukan bagi kita gitu. Karena yang membuat kita bisa melakukannya itu semata-mata karena kasih karunia di dalam Kristus Tuhan kita. Nah itu poin pentingnya. Jadi ada kalimat yang bagus ya. Agama membuat orang jahat jadi baik, tapi kekristenan mengubah orang mati jadi hidup. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekedar menjadi jahat jadi baik, tapi perubahan orientasi hidup, merubah fokus hidup kita. Jadi kalau merubah fokus hidup kita, Matius 6 ayat 33 tuh menjadi poin yang paling penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu gitu. Jadi kenapa orang khawatir? Karena mungkin kita sedang mengejar kerajaan manusia, kerajaan kita, bukan kerajaannya Tuhan. Tapi kalau kita sedang mengejar kerajaan Tuhan, kekhawatiran kita itu menjadi punya nilai. Karena kita tahu bahwa kita sedang mengerjakan yang terbaik, bukan untuk diri kita, tapi untuk
untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau perubahan perilaku dari jahat menjadi baik, suami di tahun ini menjadi semakin mengasihi istri, istri menjadi semakin tunduk dan lain sebagainya, tanpa salib Kristus, tanpa Injil Kristus, rasanya itu sesuatu yang omong kosong sih. Ya, kenapa kok saya bisa ngomong omong kosong? Karena kita punya kemampuan dari mana untuk menjadi orang seperti itu? Nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi sekali lagi highlightnya adalah relasi kita kepada Tuhan itu menjadi kunci di dalam keserupaan kita menjadi sama seperti Kristus. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, jangan sampai kita terjebak dalam sebuah transaksi. Kalau saya jahat, kalau saya tidak berubah, nanti Tuhan akan menolak saya. Nah, ujung-ujungnya apa? Intimidasi diri, kita merasa gagal, kita merasa kecewa, kita merasa nggak berarti, dan seterusnya. Ya. Jadi itu bagian yang penting yang berikutnya. Yang terakhir adalah klaim janji Allah itu bisa berujung kepada kekecewaan. Saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi beberapa orang yang pernah sharing juga pernah ngomong sih. Katanya Tuhan akan menyertai, katanya Tuhan akan memberikan berkatnya. Saya sudah begini, saya sudah begitu, ya. Saya sudah kasih persembahan perpuluhan, saya sudah melayani. Saya kurang apa? Kenapa kok Tuhan tidak memberi apa yang saya doakan? Nah, ini kekecewaan karena bukan kesalahan firman Tuhan dan kesalahan Tuhannya, tapi karena kesalahan kita melihat dan memandang siapa Tuhan. Perhatikan teman-teman sekalian, berkat itu bisa berubah, bermutasi menjadi berhala yang baru dalam hati. Ya, berkat ya, bukan Tuhan ya, berkatnya itu ya. Nah, pada saat kita sedang menjadikan berkat itu berhala yang baru dan Tuhan mengasihi kita, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bisa mengambil berkatnya. Tuhan mengambil berkatnya supaya kita bisa mendapatkan, itu melepaskan untuk memperoleh. Ya. Hidup manusia itu penuh dengan kehilangan demi kehilangan sih. Tahun 2022 ini saya juga nggak tahu kita bisa kehilangan apa. Pekerjaan, orang yang kita kasihi, uang, posisi, jabatan. Kita pasti akan kehilangan. Yang pasti kita kehilangan, ya tubuh kita kan nggak akan selalu fit begini ya. Kan usia kan ya nggak bisa kita bohongi ya, waktu jalan terus ya. Betul nggak? Makanya Alkitab mengatakan walaupun tubuh jasmani kami semakin merosot, kiranya tubuh batinia kami semakin diperbaharui. Jadi sekali lagi poinnya bukan platonisme membedakan antara tubuh, tubuh berarti udah deh nggak ada artinya. Enggak, Yesus mati buat tubuh jasmani kita juga. Makanya orang yang sungguh-sungguh beriman dalam Tuhan kan jaga makan juga ya. Jaga makan, nggak ngerokok. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Yesus juga menebus tubuh jasmani kita gitu. Tubuh jasmani kita. Nah, kalau kembali kepada poin tadi, kenapa Tuhan mengambil sesuatu yang kita anggap harusnya Tuhan nggak ambil? Karena memang Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita, yaitu relasi. Sekali lagi teman-teman sekalian, selama kita punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, kehilangan-kehilangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membawa damai sejahtera. Karena kita semakin sadar bahwa setiap kehilangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu berarti kesempatan untuk kita semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Ya. Nah, ini adalah beberapa penjelasan dari saya, keresahan, kegelisahan saya di awal tahun ini, dan semoga saja ya video singkat ini juga boleh menjadi berkat buat teman-teman. Ayo kita beritakan salib Kristus, kita dengar Injil Kristus walaupun mungkin kok diulang-ulang terus, tetapi satu-satunya kemenangan kita adalah Injil Yesus Kristus ya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, itu menjadi sebuah kepastian bahwa sebab dia hidup maka aku akan hidup. Nah, kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini sungguh-sungguh hanya kita bisa lihat dari cara pandang yang kekal, cara pandang Kristus Tuhan yang sudah mati buat saya dan engkau, sehingga nilai hidupku tidak ditentukan dari apa yang saya bisa capai dalam hidup ini. Ya. Kiranya salib Kristus terus diberitakan. Teman-teman yang dikasih Tuhan juga semakin berpegang kepada kepastian seperti yang tadi Paulus katakan, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Ya, baik perkataan maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, tidak ada yang salah dengan janji penyertaan Allah, karena juga Allah Immanuel, tapi jangan lupa bahwa dia tidak hanya Allah Immanuel, tapi dia juga juru selamat kita yang menebus dosa kita. Ya, pergumulan kita atas dosa ini menjadi sebuah PR besar buat kita, bahwa
bagian kita belajar untuk mengenal mengasihi Tuhan adalah dengan cara kita mengambil sebuah keputusan komitmen bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Teman-teman sekalian, terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Tetap sehat, tetap sukacita ya di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Saya Joy Manik, saya pamit. Soli Deo Gloria.